Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami sampaikan kepada adik-adik kelas 10 MAN 1 Kota Madiun tahun pelajaran 2021-2022. Kali ini Bu Putri diberikan amanah untuk memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada kalian tentang MA Plus Keterampilan dan Prodistik ITS Surabaya. Nah, saya harap kalian nanti bisa memahami nilai plus kalian ketika sudah masuk di MAN 1 Kota Madiun, bahwa nanti ketika kalian sudah lulus, kalian tidak hanya akan mendapatkan ijazah dari MAN, tapi juga sertifikat langsung dari ITS Surabaya. Ada 2 penjurusan nanti untuk MA Plus keterampilannya, dan ada 3 jurusan utama di MAN 1 Kota Madiun secara umum. Nah, bagaimana penjelasan lanjutannya? Nah, seperti ini ya. Jadi nanti untuk MAN 1 Kota Madiun ada 3 program atau jurusan utama, yaitu program IPA atau MIA, Matematika dan Ilmu Alam, kemudian ada program IPS atau IIS, Ilmu Sosial, dan ada program keagamaan. Itu untuk akademik di MAN 1 Kota Madiun. Nah, sebagai MA Plus keterampilan, nanti kalian akan mendapatkan 2 jurusan pilihan, yaitu multimedia dan teknik komputer jaringan. Program IPA dan keagamaan akan kami tetapkan sebagai jurusan multimedia, sedangkan untuk program IPS akan kami tetapkan sebagai jurusan teknik komputer jaringan. Nah, seperti apa dan bagaimana? Ini penjelasan selanjutnya. Kalau kita bandingkan antara multimedia dan teknik komputer jaringan, seperti ini sebaran dari pelajarannya ya, atau mapelnya ya. Jadi materi-materi yang seperti ini yang berbasis TIK akan kami sebar pada mapel prakarya, prodistik dan keterampilan. Nah, misal ada pelajaran sketsa, Corel Draw, Adobe Illustrator dan seterusnya. Ini kita berikan baik pada jurusan multimedia maupun pada jurusan TKJ. Jadi, meskipun jurusan teknik komputer jaringan, kalian akan mendapatkan dasar-dasar multimedia, dasar-dasar desain juga. Jadi, jangan khawatir. Nah, apa kalian harus menguasai semuanya? Kalau bisa iya, tapi kalau tidak ya nggak masalah, karena ketika kelas 10 ini tugas kalian adalah mencari nih ya, potensinya kalian tuh gimana sih gitu. Yang penting nanti pada akhir studimu nanti kalian bisa paling tidak memilih salah satu keahlian yang paling kalian sukai gitu. Apakah kalian memilih multimedia, berarti ngedit video, membuat vlog dan seterusnya begitu, atau kalian lebih memilih desain, jadi membuat desain interior, kemudian membuat desain kaos, membuat desain mug dan sejenisnya itu, atau kalian lebih suka TKJ-nya. Kalau untuk anak TKJ-nya ya nggak masalah, yang penting kalian mempunyai minimal satu keahlian di bidang masing-masing. Nah, meskipun ada banyak persamaan, ada beberapa perbedaan juga. Contoh ya, untuk anak TKJ dia tidak akan mendapatkan materi fotografi, desain media interaktif, Blender maupun videografi, tapi dia akan mendapatkan teknologi jaringan, teknologi layanan jaringan, dan hal-hal yang berbau jaringan. Namanya juga teknik komputer jaringan ya. Kemudian, nah seperti apa sih kegiatan Prodistik ITS Surabaya? Tadi kan kita memberikan gambaran umum nih ya tentang MA Plus keterampilan. Nah, kalau Prodistiknya gimana? Jadi seperti ini. Ketika di Prodistik nanti, di Mulok Prodistik, kalian akan ada sidang tugas akhir semacam ini ya, membuat produk kemudian mempresentasikan. Contoh-contoh hasil tugas akhirnya, nah ini misalkan ada yang membuat desain batik pecel, jadi dia membuat sendiri desain batiknya, semuanya menggunakan Corel Draw ini ya. Kemudian desain mug berbasis ini apa ya, batik ya. Kemudian ada poster, ada desain jam, kemudian ada desain kemasan, kemudian ada poster dirinya sendiri, ada semacam ini. Yang ini adalah salah satu dari tugas akhir terbaik tahun 2021. Kemudian ada juga
ketika ini situasinya ketika belum pandemi ya, jadi ITS datang kemudian memberikan kuliah tamu di Mans1 Kota Madiun. Untuk musim pandemi ini atau masa pandemi ini kemungkinan kuliah tamu akan dilaksanakan secara daring atau online. Nah, kemudian ada juga praktek kerja lapangan ya. Ini juga situasinya ketika kita diperbolehkan PKL sebelum pandemi. Ketika pandemi ini kita off-kan dulu. Jadi anak-anak Mans1 Kota Madiun kayak anak SMK ya. Jadi mereka PKL di IMS, ada di Yayasan Yatim Mandiri, ada yang di Polres, ada yang di Perpus, kecamatan dan lain-lain. Jadi anak man bisa gitu ya, jangan khawatir. Nah, ini sinkronisasi kurikulum. Jadi maksudnya yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi materi-materi TIK akan diberikan di mapel Mulok, mapel keterampilan dan prakarya. Jadi ini bedanya, nanti anak-anak di man lain mungkin prakaryanya dan mapel keterampilannya beda dengan kalian. Nah, di kita semua berbasis IT atau TIK. Jangan khawatir ya, bagi yang masih awam gitu nggak masalah. Tujuan kita ya kita gali potensi sama-sama, dan next setelah kalian lulus PIK itu sesuatu yang katakanlah harga mati ya, mestinya setiap individu harus bisa ketika dia nanti kuliah, apalagi masuk ke dunia kerja. Jangan khawatir, nanti kita akan berikan perlahan step by step sehingga kalian benar-benar memahami. Berikutnya ada upgrading. Jadi begini, kalian tidak usah khawatir gitu. Jadi banyak pilihan kalau kalian menyukai animasi, misalkan fotografi, film, poster, kemudian robotika. Kami ada waktu-waktu di mana menyelenggarakan kegiatan workshop semacam ini. Ini tidak bersifat wajib ya. Bagi anak-anak yang mau dan ingin menggali potensinya, silakan. Nah, berikutnya kita bicarakan prestasi kita ya tahun 2020 dan sebelumnya. Jadi tahun 2020 kemarin kita menjadi juara umum se-Provinsi Jawa Timur. Kenapa? Karena kita mendapatkan juara 1 essay, juara 1 animasi, juara 2 cinematic vlog, juara 2 dan 3 pemrograman Android, harapan 1 dan 3 animasi, best editing, cinematic vlog, dan best paper essay. Wow, tidak masalah sebenarnya. Meskipun sekolah kita termasuk sekolah yang mungil, tetapi selama kalian bisa dan mau menggali potensi kalian, insya Allah kami akan mendampingi kalian. Berikutnya ini untuk 2019, jadi kita mewakili Kota Madiun ya, kita mengalahkan MA yang lain se-Kota Madiun dan kemudian berangkat ke Bangkalan untuk berjuang di sana. Alhamdulillah kita mendapatkan juara 2 desain grafis se-Provinsi Jawa Timur. Nah, ini juga kita di Provinsi Jawa Timur kita mendapatkan robotika itu juara 1 robot cerdas. Pelatih kita sampai sekarang masih beliau, ini dari Polteknik Negeri Madiun. Berikutnya ini ya, mendapatkan best design, best algoritma. Kemudian ada juara 2 penulisan ide futuristik TIK dan masih banyak lagi. Saya kira banyak sekali ya. Nanti kalau misalkan seperti ini ya, kita mendapatkan juara 2 film pendek dan best editing tahun 2018 sekaligus 2020. Kalian coba search di YouTube ya. Kamu cari film panah gitu ya. Film panah Mans1 Kota Madiun atau Prokomit Mans1 Kota Madiun di situ, atau Mans1 Kota Madiun di YouTube. Jadi banyak sekali tentang film-film besutan anak-anak Mans1 Kota Madiun. Kalian bisa lihat dan nikmati nanti di situ. Kemudian Bapak Ibu guru sendiri juga meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti beberapa workshop yang diberikan oleh ITS Surabaya. Ada kunjungan industri untuk anak TKJ ini tahun 2018 ke Inka Madiun, 2018 atau 19 ya. Saya agak lupa ini, tapi kunjungannya adalah ke Inka Madiun. Kemudian pembiasaan digitalisasi ujian, sebenarnya kita ada satu yang pertama ya, bukan satu-satunya. Saat itu ada yang pertama kali memulai di Kota Madiun dan sekarang diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Kemudian dunia kerja gimana? Wow, kita juga ready ya. Jadi kita sudah melakukan kesepakatan atau MOU dengan banyak pihak ya.
Ada MOU itu dengan ITS Surabaya, Politeknik Madiun, Jemko, Surya, Prana Sesama, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada rekrutmen di Man1 Kota Madiun. Ini kayak anak SMA kan ya. Nah, kalian juga bisa nanti seperti ini bagi yang memang tidak ingin melanjutkan. Nah, ini proses rekrutmen di Man1 Kota Madiun. Nah, saya kira itu saja ya. Semoga apa yang disampaikan kalian bisa memahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup peserta didik baru kelas 10 tahun 2021-2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.